Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah metodologi penelitian akuntansi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penelitian eksperimental yang terdiri dari nomor 1, Hilya Nur Alfiani dengan NPM 201010409. Yang kedua, Umi Dwi Purwanti dengan NPM 20101010460. Yang ketiga, Febriana Kurniawati dengan NPM 20101046061. Yang keempat, Rizky Duyanto dengan NPM 20101046062. Dan yang kelima, Ngafifatul Waro dengan NPM 20101046064. Adapun pedoman untuk penelitian eksperimental dalam akuntansi menurut Gibbons dan Salterio tahun 1996 halaman 24 yang berbunyi, yang pertama, pernyataan yang jelas tentang masalah, pentingnya dan kontribusinya terhadap pengetahuan yang akan dibuat solusinya. Yang kedua, pernyataan yang jelas tentang teori yang mendasari proses, khususnya teori yang mendorong perilaku dan dampak konteks pada teori. Yang ketiga, desain eksperimental yang baik, sebab kelemahan fatal dapat disebabkan oleh desain yang tidak sesuai atau tidak memadai. Dan yang terakhir, yaitu pengakuan akan pentingnya validitas eksternal. Jika ini berarti kita membutuhkan pengaturan eksperimental yang lebih realistis, maka kita membutuhkannya penjelasan teoritis yang lebih kaya tentang perilaku yang dihasilkan. Kemudian ada pernyataan masalah. Variabel yang digunakan dalam melakukan pernyataan masalah ini yaitu X dan XI. X berarti variabel yang terikat atau terobservasi. XI yaitu variabel bebas yang dapat dimanipulasi dalam nilai. Selanjutnya ada teori dan konteks. Peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Teori berperan dalam membantu peneliti memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur, dan mana yang dikendalikan. Di dalam teori dan konteks ini ada juga penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Temuan yang diamati disebabkan oleh variabel yang dapat dimanipulasi atau dampak dari variabel seperti kompleksitas, tugas, lokasi, kendala waktu, insentif, dan lain-lain. Teori dan konteks peran insentif bagi peserta. Insentif itu untuk memotivasi peserta agar mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas sehingga dapat menciptakan lebih banyak pemecahan masalah. Hal itu diperlukan untuk mendorong kehadiran, partisipasi, dan perhatian. Akan tetapi dampaknya pada hasil akhirnya tidak jelas. Yang selanjutnya, penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Praktisi atau profesional akan diperlukan untuk studi utama. Sedangkan untuk audiens siswa, mungkin masih dapat diterima untuk pelaksanaan studi percontohan atau studi percobaan. Lalu penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Dalam kondisi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu dengan mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan, mungkin perlu untuk menipu subjek mengenai tujuan percobaan, sehingga mereka tidak mengetahui hasil yang diprediksi dari penelitian untuk memberikan hasil yang valid. Desain eksperimental, desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan, yaitu untuk berbagai tingkat variabel independen atau penjelas. Untuk dua tingkat variabel independen, yaitu X1 dan X2, salah satunya mungkin kelompok kontrol tanpa pengobatan. Lalu dua hasil yang sesuai diamati, yaitu 001 dan 002. Desain eksperimental, desain kelompok kontrol
tes atau pasca tes. Desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Perlakuan X1 diterapkan pada subjek, menghasilkan hasil yang diamati yaitu 001. Lalu pengobatan lebih lanjut atau X2 yang mungkin sesuatu yang sederhana seperti penyediaan informasi tambahan, kemudian diterapkan pada subjek dan hasil baru 002 diamati, memfasilitasi perbandingan dua hasil yang diamati. Selanjutnya adalah desain faktorial. Desain ini melibatkan variasi simultan dari dua atau lebih perlakuan atau variabel penjelas, sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada dependent variabel dan setiap efek interaktif potensial antar variabel penjelas. Trudman pada tahun 1996 mengidentifikasi sejumlah keuntungan yang berbeda untuk menggunakan desain faktorial jenis ini. Yang pertama, efek interaksi dapat dievaluasi. Ini sangat penting di mana ada penjelasan alternatif yang bersaing untuk pengamatan. Brown dan Solomon pada tahun 1993 memberikan contoh jenis desain ini dalam menguji 3 penjelasan teoritis yang bersaing dari literatur psikologis. Yang kedua, variabel pengganggu yang berpotensi, misalnya jenis kelamin, pengalaman kerja, dapat dipertahankan konstan di dalam sel sehingga pengaruhnya dapat dievaluasi. Yang ketiga, validitas eksternal berpotensi dapat ditingkatkan dengan temuan yang menunjukkan efek serupa di sejumlah karakteristik subjek. Dan yang keempat, desain semacam ini lebih ekonomis daripada desain post-test only yang lebih sederhana dalam penggunaan mata pelajaran. Subjek yang lebih sedikit diperlukan untuk melakukan tes yang sama, yang merupakan pertimbangan penting di mana praktisi yang ingin berpartisipasi sulit ditemukan. Seperti halnya desain yang lebih sederhana, di sini juga dapat memperkenalkan desain faktorial sebelum dan sesudah. Sedangkan dalam desain antara subjek hanya menerima satu perlakuan. Sedangkan dalam desain dalam subjek, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Desain seperti itu dapat memiliki keuntungan lebih lanjut, yaitu yang pertama, mereka membutuhkan lebih sedikit mata pelajaran. Yang kedua, kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar karena kontrol yang secara implisit diperkenalkan untuk karakteristik individu, dengan asumsi bahwa karakteristik individu tidak berubah secara signifikan antara perawatan yang berurutan. Yang ketiga, mereka sangat berguna untuk memeriksa perbedaan dalam penggunaan informasi dan dampak dari perlakuan yang berbeda dalam lingkungan belajar dan pelatihan. Akan tetapi ada beberapa kerugian yang berpotensi di dalam desain penelitian ini. Nah, di antaranya itu yang pertama ada efek permintaan, di mana subjek dapat mengumpulkan rincian percobaan, misal kayak hipotesis yang diuji atau jumlah perusahaan yang gagal dalam sampel. Kemudian kelemahan selanjutnya atau potensi kerugian selanjutnya adalah variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain dan dalam subjek karena karakteristik individu tidak dapat diubah di seluruh perawatan. Yang selanjutnya ada efek latihan, sehingga perilaku subjek berubah saat eksperimen berlangsung. Kemudian ada efek bawaan, cara penanganan kedua pertimbangan sangat bergantung pada pengalaman dari yang pertama. Kemudian ada efek statistik, sehingga asumsi kesetaraan varian dilanggar dalam analisis varian dalam subjek ANOVA. Kemudian yang selanjutnya itu ada efek Q-Salins, sehingga jumlah variabel yang menjadi fokus dalam eksperimen dalam subjek akan lebih sedikit daripada eksperimen antar subjek yang sesuai. Menanggapi kerugian yang dijelaskan di slide sebelumnya, ada beberapa prosedur yang bisa digunakan untuk menangani potensi-potensi kerugian tadi. Nah, diantaranya itu yang pertama ada kelompok
kontrol, karena kelompok kontrol ini berfungsi untuk menahan variabel asing konstan. Yang selanjutnya itu ada pengacakan. Nah, tujuannya itu agar distribusi variabel memiliki kemungkinan yang sama di semua variabel independen. Kemudian ada memegang konstan sehingga variabel memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel independen. Nah, selanjutnya ada pencocokan sehingga distribusi variabel adalah umum di masing-masing variabel independen. Kemudian ada penyeimbangan. Nah, menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan akan mengatasi dampak efek urutan apapun, tetapi akan memerlukan persiapan berbagai versi eksperimen. Nah, kemudian yang terakhir itu ada mengabaikan variabel, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Yang selanjutnya adalah pertukaran validitas. Nah, di mana dalam pertukaran validitas ini ada beberapa macam validitas. Yang pertama itu ada validitas konstruk, kemudian ada validitas internal, dan validitas eksternal. Validitas internal itu sendiri merupakan validitas penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana perubahan yang diamati dalam suatu eksperimen benar-benar hanya terjadi karena perlakuan yang diberikan dan bukan karena faktor dari pengaruh lain. Kemudian validitas eksternal itu adalah validitas penelitian yang menyangkut pertanyaan sejauh mana hasil suatu penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. Sedangkan untuk validitas konstruk itu adalah sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori yang digunakan dalam prosesi penelitian eksperimental ini. Yang selanjutnya dalam pertukaran validitas ini ada ancaman terhadap validitas konstruk. Nah, validitas konstruk itu sendiri dibangun atas dasar beberapa aspek. Nah, yang pertama itu tentukan variabel-variabel yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk. Item mana yang akan diukur dan dievaluasi pada langkah berikutnya. Kemudian, tentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati ini adalah ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik di antara item yang diukur tadi itu. Kemudian, tentukan sejauh mana ukuran konstruksi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Yang selanjutnya adalah ancaman-ancaman terhadap validitas internal. Menurut Cook dan Campbell pada tahun 1979 itu ancamannya bisa diidentifikasi dalam 9 masalah. Nah, yang pertama itu ada pematangan, menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah. Sejarah ini itu lebih peduli atau lebih mengarah pada perubahan lingkungan yang mungkin berdampak pada penelitian daripada dengan perubahan dalam subjek. Kemudian ada pengujian. Nah, hasil dari serangkaian tes mungkin sebagian disebabkan oleh hasil tes sebelumnya. Oleh karena itu, efek dari tindakan berulang dapat meluas dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ancaman selanjutnya adalah kematian dari subjek penelitian. Subjek mungkin mati atau lebih mungkin itu tidak hadir di tengah jalannya serangkaian eksperimen atau wawancara. Nah, hal ini tuh bisa menyebabkan hilangnya data atau mungkin datanya tidak terkumpul secara maksimal. Kemudian ada mortalitas eksperimental. Nah, perjalanan waktu dapat memiliki banyak efek pada perusahaan subjek. Sebagai contoh, perusahaan mungkin tumbuh atau mungkin mereka bergabung, merge atau beralih dari status publik ke swasta dan lain sebagainya. Nah, ini tuh bisa mempengaruhi dari validitas internal. Kemudian yang selanjutnya adalah peralatan atau bahan atau instruksi atau juga prosedur yang digunakan selama penelitian. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu ancaman daripada prosesi validitas internal. Kemudian pilihan. Nah, subjek harus dialokasikan secara acak ke kelompok untuk tujuan perbandingan. Akan tetapi
tidak mungkin dicapai dalam praktik atau tidak cukup untuk mengontrol semua variasi dalam sampel. Kemudian ada regresi dari statistik. Nah, akan ada kecenderungan statistik untuk hasil berturut-turut dari individu untuk mundur menuju mean. Kemudian yang selanjutnya adalah imitasi perawatan, di mana subjek dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, di situ ada kemungkinan bahwa kita tidak akan mencapai respon independen karena komunikasi itu tadi. Kemudian yang terakhir itu demoralisasi penuh kebencian. Nah, perlakuan yang berbeda dapat menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda di antara subjek. Nah, karena perbedaan itu bisa menyebabkan hasil yang kita harapkan tidak sesuai. Untuk selanjutnya yaitu ancaman terhadap validitas eksternal. Bentuk konsentrasi validitas eksternal menurut Christensen pada tahun 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian validitas eksternal. Yang pertama ada validitas populasi, kemudian ada validitas ekologi dan validitas sementara. Untuk validitas populasi sendiri yaitu temuan penelitian harus dapat digeneralisasikan kepada orang lain, perusahaan, negara, dan atau budaya sebagaimana mestinya. Tetapi banyak sampel penelitian tidak representatif, sehingga karena masalah akses dalam program studi lapangan membuat perluasan temuan bermasalah. Kemudian menurut Trotman pada 1996 menunjukkan bahwa variabilitas kasus merupakan ancaman validitas eksternal yang signifikan, terutama jika jumlah kasus ekstrim yang digunakan dalam percobaan berbeda dengan yang dihadapi dalam praktek. Kemudian yang kedua ada validitas ekologi. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Persyaratan ini memacu pencarian realitas yang lebih besar dalam eksperimen dan meningkatkan perhatian pada konteks eksperimen. Keterbatasan data sering memberikan kendala dalam penelitian eksperimental karena desain disertai dengan penghapusan kekayaan data. Kemudian yang ketiga yaitu ada validitas sementara. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Menurut Brownell pada 1995 mengidentifikasi 3 ancaman validitas eksternal lebih lanjut, yaitu ada interaksi pengobatan atau seleksi, yang kedua ada interaksi pengobatan atau peraturan, yang ketiga ada interaksi pengobatan atau pengobatan. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah interaksi pengobatan atau seleksi, di mana manajer organisasi biasanya memiliki anggota staf yang akan berpartisipasi dalam penelitian. Mereka biasanya akan menjadi pemain yang lebih baik dan mereka akan selalu menjadi mereka yang memiliki waktu luang. Yang kedua ada interaksi pengobatan atau peraturan. Jadi di sini tanpa replika yang juga tidak mungkin dicapai, kita tidak dapat menggeneralisasikan temuan dari sekelompok orang tertentu dalam suatu organisasi kepada orang lain di tingkat yang berbeda atau di lokasi lain atau organisasi yang berbeda. Dan yang ketiga ada interaksi pengobatan atau pengobatan, di mana perawatan sebelumnya tampak berdampak pada yang berikutnya, atau dalam desain eksperimental dalam subjek mungkin ada hubungannya yang bersyarat yang memerlukan desain ulang model penelitian. Kemudian sejumlah isu penting muncul dari ini yang memiliki implikasi lebih luas untuk penelitian eksperimental, yaitu proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita mungkin tidak membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Pengacakan dalam penugasan subjek ke dalam kelompok lebih disukai, terutama jika kita ingin melakukan analisis statistik. Untuk yang kedua yaitu kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik memberikan ancaman terhadap validitas internal. Eksperimen awal hanya melibatkan 6 personil wanita, walaupun total lebih dari 40.000 orang dipekerjakan di Hawthorne, menunjukkan bahwa sampel tersebut hampir tidak representatif.
subjek yang berpotensi tidak kooperatif dikeluarkan dari eksperimen sehingga kita mungkin berurusan dengan kelompok yang bias dan tidak representatif. Kemudian ada kematian eksperimental, adalah masalah serius dengan suatu longitudinal. Jenis ini ketidakhadiran dan pemutusan hubungan kerja menghasilkan diskontinuitas pengumpulan data. Dan untuk yang terakhir yaitu sejumlah besar variabel interferensi yang terkait dengan sikap karyawan untuk bekerja dan satu sama lain yang telah diabaikan, misalnya keamanan kerja dan yang lainnya. Kemudian untuk ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne ini dapat dengan mudah dibagi dengan 3 cara. Yang pertama ada indeksikalitas atau variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjangnya. Kemudian efek eksperimen yaitu bias yang muncul dari peneliti yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok memberikan informasi yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian ada mediasi subjek atau perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Kemudian implikasi untuk ketiga efek ini dapat pada penelitian akuntansi mungkin dijelaskan dalam 2 ancaman. Yang pertama ada ancaman validitas eksternal dan yang kedua ada ancaman validitas internal. Kenapa ancaman validitas eksternal? Karena subjek tidak akan berperilaku sama dalam konteks yang berbeda atau bahkan dalam konteks yang sama pada periode waktu yang berikutnya. Kemudian ada ancaman validitas internal, yaitu itu berkaitan dengan pengguna peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan ketika mereka tidak tertulis atau tidak mendekati eksperimen dengan cara yang sama. Itu menurut Rosenthal pada tahun 66. Ancaman validitas internal ini berasal dari asumsi tentang pribadi, karakteristik, kemampuan dan motivasi subjek penelitian, serta pemahaman tentang tugas eksperimental dan instrumentalnya. Kami cukupkan pemaparan materi pada kesempatan kali ini mengenai penelitian eksperimental. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.